Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan chapter sebelumnya, kelompok cahaya berwarna merah melesat ke bawah, dan kemampuan ia melewatinya. Kekuatan di dalam formasi melonjak dengan hebat, dan akhirnya bergabung ke dalamnya. Pada akhirnya, kelompok cahaya merah itu telah berubah menjadi berukuran ratusan kaki. Dari kejauhan, tampak seperti matahari merah yang jatuh dari langit, membawa kekuatan mengerikan untuk memusnahkan segalanya. Teknik bintang abadi. Pupil gelap Cukuangseng memantulkan gugusan cahaya berwarna merah. Tangannya berubah seperti angin, dan suara rendahnya keluar dari tenggorokannya. Ribuan sinar cahaya keluar dari tubuhnya. Sinar cahaya ini menunjukkan 12 warna dengan cepat berkumpul di langit tinggi di langit. Dalam sekejap mata, 12 bintang besar dengan cepat muncul. Di atas bintang-bintang, aliran cahaya atribut yang tak ada habisnya mengguncang gelombang kekuatan yang dahsyat ke sekelilingnya. Pergi, Cukuangseng tampak serius. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan 12 bintang tiba-tiba terbang dan meledak ke arah kelompok cahaya merah. Gelombang udara yang menakutkan menyapu, dan berubah menjadi badai kekuatan. Mengamuk dengan ganas di dalam formasi. Hancurkan, Wuseng berteriak dengan tajam. Dan kelompok cahaya berwarna merah darah segera meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Dan sinar petir berwarna merah darah ditembakkan darinya, membombardir 12 bintang. Di permukaan bintang, lubang besar dan kecil segera muncul, dan retakan mulai menyebar sepertinya bisa meledak kapan saja. Ekspresi Cukuangseng memadat. Kekuatan ketiga orang suci bela diri sudah kuat. Sekarang, dengan berkah dan reformasi, kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat. Setelah memikirkan ini, dia menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. 12 bintang berkumpul bersama. Cukuangseng berteriak rendah. Dia mengangkat telapak tangannya ke udara, dan ke-12 bintang itu tiba-tiba bertabrakan. Suara yang menghancurkan bumi menyebar, dan kekuatan dan ke-12 bintang itu menghilang, digantikan oleh bintang raksasa diameter beberapa ratus kaki. Di permukaan bintang-bintang, 12 kekuatan yang sangat berbeda mengalir perlahan, hidup berdampingan. Ini tidak cukup. Mata Cukuangseng bersinar dengan tatapan tajam. Jari-jarinya gemetar, dan panah darah keluar dari ujung jarinya, lalu mengalir ke bintang raksasa itu. Bintang-bintang bergetar, dan dalam sekejap mata, mereka diselimuti lapisan kabut darah. Di saat yang sama, gelombang aura yang luar biasa menakutkan menyebar dengan tenang pada saat ini. Ekspresi mereka bertiga berubah drastis dalam sekejap. Mereka menatap bintang yang diselimuti kabut merah dengan mata ngeri. Dan gelombang teror besar muncul di hati mereka. Serangan semacam ini sungguh menakutkan. Rusak, Cukuangseng menuju ke kelompok cahaya merah. Bintang-bintang raksasa tiba-tiba meluncur turun, membawa kekuatan mengerikan yang tak tertandingi dan membombardir kelompok cahaya merah itu. Setelah lapisan kabut darah di permukaan bintang bersentuhan dengan kelompok cahaya berwarna merah, kelompok cahaya tersebut mulai bergetar hebat, dan retakan yang tak terlihat jelas muncul di permukaan kelompok cahaya. Cukuangseng membalikan jari-jari ke telapak tangannya dan menekannya dengan kuat. Bintang-bintang raksasa itu jatuh seketika, menghancurkan kelompok cahaya berwarna merah, menjadi kabut merah yang memenuhi langit. Ketiga kelompok cahaya merah itu meledak. Formasi besar menyelimuti dunia ini juga meledak,
menjadi ketiadaan lalu menghilang. Tubuh ketiga orang itu dikeluarkan, aura mereka langsung lemah, dan wajah mereka sangat pucat. Mata Cukuangseng dipenuhi dengan niat membunuh, dan tatapannya dipenuhi es yang saat dia menatap Wu Sheng. Mati, dia melambaikan telapak tangannya, dan bintang raksasa itu jatuh, membawa serta bayangan kematian sangat besar yang menyelimuti arah Wu Sheng. Melihat bintang-bintang datang langsung ke arahnya, tubuh Wu Sheng merinding karena ketakutan. Dia dengan panik mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk membangun banyak penghalang. Namun, penghalang yang tampak kokoh ini menjadi rapuh seperti kertas tisu saat bintang-bintang raksasa itu jatuh. Tidak, Wu Sheng berteriak dengan keras. Bintang raksasa itu jatuh ke tubuhnya tanpa ampun. Bang! Mata Cukuangseng berkilat dingin, dan dia berteriak dengan keras. Bintang raksasa itu tiba-tiba meledak, dan badai kekuatan yang mengerikan langsung menenggelamkan Wu Sheng. Gelombang-gelombang kecut yang kuat mengamuk darinya, menyapu langit dan bumi. Tidak jauh dari situ, Qin Feng dan Qiling gemetar, menatap Cukuangseng dengan tatapan ngeri. Anak ini berinisiatif meledakkan bintang, tidak memberikan Wu Sheng kesempatan untuk bertahan hidup. Gelombang udara yang ganas naik ke langit, dan pegunungan di sekitarnya runtuh satu demi satu. Sebagian besar daratan menjadi reruntuhan, meninggalkan lubang-lubang besar. Setelah sekian lama, kekuatan kekerasan menghilang, dan tidak ada jejak Wu Sheng di tempat bintang raksasa itu meledak. Melihat pemandangan ini, Yan Feng dan Qingling merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Penguasa Gunung Wu Sheng yang pernah terkenal di daratan besar wilayah selatan, menghilangnya sepenuhnya seperti ini. Giliranmu? Mata sedingin es Cukuangseng beralih ke arah Yan Feng dan Qiling sedang ketakutan. Menatap matanya yang tanpa emosi, keduanya langsung merinding. Ekspresi Yan Feng berkedip-kedip, dan pada saat ini, tatapan tajam muncul di matanya, dan jimat yang dia pegang di telapak tangannya dihancurkan olehnya. Suara pecah yang halus terdengar, ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat, dan sosoknya menghilang dengan cepat. Jimat jiwa untuk melarikan diri, mata Cukuangseng bersinar. Yan Feng ini sebenarnya memiliki harta karun di tangannya. Yang disebut jimat pelarian adalah benda aneh yang diturunkan dari zaman kuno. Konon, terbentuk oleh suatu kekuatan misterius antara langit dan bumi. Namun, jimat pelarian semacam ini hanya dapat digunakan satu kali, dan hanya sedikit orang yang mau menggunakannya, kecuali mereka berada dalam situasi hidup dan mati. Wajah Cukuangseng langsung muram. Dia menatap Qiling yang masih tertegun di tempat, dengan tatapan dingin di matanya. Wajah cantik Qiling langsung berubah menjadi pucat. Dia menelan ludahnya dengan tenang, dan berkata dengan gemetar, "Nona kecil ini hanya ingin merebut warisan. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Benarkah?" Penguasa Pavion Tianqi benar-benar mengucapkan kata-kata sekonyol itu. Dia menyipir dan berjalan melangkah demi selangkah. Di tangannya, pedang es raksasa itu menyala, memancarkan udara yang dingin. Wajah Qiling penuh ketakutan. Ketika dia melihat Cukuangseng semakin dekat dengannya, dia menggigit giginya dan mengulurkan tangannya yang gemetar untuk melepas atasannya. Pakaian merah mudanya terbuka, memperlihatkan kulit putihnya yang mempesona. Ekspresi Cukuangseng tetap acuh tak acuh. Dengan lambaian telapak tangannya, kekuatan spiritual menyapu dan memenjarakan tangan dan kaki Qiling. Tuan Pavion Tianqi yang agung, Anda tidak takut membuat orang menertawakan perbuatan Anda seperti ini. Mendengar ucapan sarkastik ini, kulit seputih salju Qiling langsung ternoda oleh lapisan rona merah, dan wajah cantiknya ditutupi dengan rona merah dengan ekspresi malu dan kesal. Setelah sekian lama, kepahitan yang rumit muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata,
Siapa yang mau begitu jahat? Saya hanya ingin hidup. Cukuangseng langsung mencibir. Kamu yang menyebabkan semua ini pada dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Mendengar ini, wajah Kiling dipenuhi dengan kesedihan, dan dia berkata dengan getir, "Aku juga tidak peduli reputasiku. Tetapi jika menyangkut kehidupan, saya lebih suka memilih yang terakhir. Jadi, jika Tuan Muda suka bersenang-senang, Linger bersedia melayani dengan sepenuh hati. Tidak tertarik, Cukuangseng tetap bergeming. Dia perlahan mengangkat pedang raksasa es di tangannya, dan udara sedingin es yang tajam menyapu pada saat ini. Udara di sekitar Kining langsung membeku, dan rambutnya berubah menjadi biru es. Melihat pedang es raksasa itu, emosi kompleks seperti rasa malu, takut, dan dendam melintas di wajahnya. Sudah berakhir, Cukuangseng tersenyum dingin, lalu menebas pedang es raksasa di tangannya tanpa ampun. Apakah Tuan Muda itu datang dari hutan belantara? Pada saat ini, suara ketakutan berteriak dari tenggorokan Kiling. Pedang raksasa es itu berhenti hanya setengah inci dari kepala Kiling. Udara dingin yang tajam mengamuk, menggambar garis darah dari dahi putihnya. Darah merah cerah mengalir darinya hingga dahinya yang seputih salju. Apa maksudmu? Cukuangseng bertanya dengan dingin. Keringat dingin muncul di wajah Kiling, dan dia berkata dengan suara gemetar. Apakah kamu satu-satunya dari wilayah asalmu yang datang ke tanah terlantar? Mata Cukuangseng berkilat, dan dia berkata, pernahkah kamu melihat orang lain? Aku belum melihatnya, tapi aku pernah mendengarnya. Kiling langsung menjawab, tidak berani ragu sejenak, karena takut pedang es raksasa itu akan jatuh di saat berikutnya. Laki-laki atau perempuan? Tanya Cukuangseng pelan. Seharusnya itu seorang wanita. Seharusnya? Cukuangseng mengerutkan kening, menatap Kiling dengan mata tajam, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak bohong? Kiling tersenyum sedih dan berkata, pada saat ini beraninya seorang gadis kecil menipu Tuan Muda. Ekspresi Cukuangseng berubah, dan akhirnya dia mengambil kembali pedang raksasa itu, lalu menatap Kingli. Ceritakan padaku situasi spesifiknya. Aku tidak ingin mendengar kebohongan apapun. Melihat pedang raksasa es itu menjauh, Kingling menjadi sedikit lebih rileks. Dia hampir terjatuh ke tanah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyekat darah di wajahnya. Langsung dia berkata, belum lama ini saya mendengar dari bawaan saya bahwa seorang wanita dari hutan belantara muncul dalam lingkupan pengaruh Plavian Tianqi saya. Tapi pada saat itu saya tidak peduli. Jadi saya tidak pergi untuk memeriksanya. Lanjutkan, kata Cukuangseng langsung. Tenggorokan Kiling berguling dan dia menelan semua darah yang mengalir dari dahi ke mulutnya. Wanita itu terluka parah pada saat ini dan nyawanya dalam bahaya. Wanita itu terluka parah pada saat itu dan nyawanya dalam bahaya. Dikatakan bahwa dia diselamatkan oleh penguasa kota kecil setempat. Cukuangseng mengerutkan kening dan perlahan menggenggam telapak tangannya. Dia memiliki ingatan yang mendalam tentang kengerian turbulensi luar angkasa itu. Bahkan dia hampir mati saat itu. Bagaimana kabarnya sekarang? Dia bertanya buru-buru. Kiling meliriknya dan berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kota kecil itu berada dalam lingkupan pengaruh Plavian Tianqi. Saya dapat membawa Anda ke sana. Mendengar ini, Cukuangseng meraih bahunya, dan dia berteriak, ayo pergi sekarang. Tunggu sebentar, Kiling menggigit gigi peraknya. Apakah ada hal lain? Cukuangseng bertanya dengan tidak sabar. Mata Kiling penuh rasa malu. Dia menggertakkan gigi peraknya dan berkata,
Lepaskan belenggu di tubuhku dan aku akan memakai bajuku. Jika dia ditangkap oleh pria seperti ini, di bawah kekuatannya sendiri, dia benar-benar ingin membunuh kepalanya terlebih dahulu. Chu Guangsheng mengerutkan kering dan bertepuk tangan untuk melepaskan pembatasannya. Sekarang, dengan kekuatannya, mudah untuk berurusan dengan Master Pavilion Tianqi, jadi dia tidak perlu khawatir. Setelah pembatasan dilepaskan, King Li buru-buru mengeluarkan jas putih dari cincin luar angkasanya dan memakainya untuk menutupi cahaya musim semi yang menjengkelkan. Bisakah kita pergi sekarang? Kata Chu Guangsheng dingin. Mendengar ini, King Li menatapnya dengan rumit, lalu melompat keluar dan terbang ke depan untuk memimpin. Chu Guangsheng mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya penuh kegugupan. Sekarang, hidup dan atau matinya VR itu tidak pasti. Dia tidak tahu apakah VR bisa langsung pulih di kota kecil itu. Saya harap dia baik-baik saja. Chu Guangsheng diliputi kekhawatiran dan sosoknya dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Setengah bulan berlalu. Di atas langit, dua sosok seorang pria dan seorang wanita lewat dengan cepat. Berapa lama lagi? Chu Guangsheng menoleh untuk melihat wanita di sampingnya dan bertanya. Saat ini, King Lin tidak terlihat takut seperti sebelumnya dan terlihat lebih genit seperti saat pertama kali bertemu. Tapi masih ada rasa panik yang kuat di matanya saat dia melihat ke arah Chu Guangsheng. Selama ini, tidak pernah ada momen di mana dia tidak gelisah. Kita seharusnya bisa tiba dalam waktu setengah hari, katanya pelan. Chu Guangsheng mengangguk, lalu terbang ke kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata cantik Kiling berkedip-kedip. Sepertinya ada hubungan dekat antara pria dan wanita itu. Jika tidak, mengapa dia begitu cemas? Setengah hari berlalu dengan cepat. Chu Guangsheng mendongak, dan sebuah kota kecil muncul di depannya. Kami tiba, Kiling memandang kota kecil itu, dan tidak bisa menahan nafas lega. 10 menit kemudian, keduanya turun dari langit, dan muncul di kota kecil. Beraninya kamu masuki kota Huanggu kami, teriak dingin menyebar pada saat ini. Dan seorang pria parubaya terlihat datang dari kejauhan dan muncul di depan mereka berdua. Ini aku, kamu adalah Master Pavilion? Pria parubaya itu tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan sangat terkejut. Meskipun dia sebenarnya bukan dari Pavilion Tianqi, kota kecil ini berada di bawah yurisdiksi Pavilion Tianqi. Jadi dia secara alami telah melihat Kiling. Yang mulia, mohon temui Master Pavilion. Pria parubaya itu segera memberi hormat dan berkata dengan penuh hormat. Saya bertanya-tanya, mengapa Master Pavilion datang ke sini? Apakah ada wanita dari hutan belantara di sini? Orang yang menjawab bukanlah Kiling, tetapi Chu Guangsheng. Siapa kamu? Pria parubaya itu menatap Chu Guangsheng dengan heran. Dia melihat fluktuasi aura yang agak menakutkan dari tubuh Chu Guangsheng. Apapun yang dia tanyakan, cepatlah jawab. Mendengar ini, pria parubaya itu mengangguk, tergesa-gesa saat berkata, ada seseorang wanita dari hutan belantara. Chu Guangsheng berkata dengan cepat, bagaimana kabarnya? Saya tidak tahu. Apakah kamu berbohong? Wajah Chu Guangsheng menjadi dingin. Dan paksaan yang mengerikan melanda, langsung menutupi seluruh kota, membuat banyak orang merangkak gemetar. Pria parubaya itu berkeringat dingin di dahinya dan berkata dengan cepat, wanita itu tidak ada lagi di sini sekarang. Setelah mendengar ini, ekspresi Chu Guangsheng tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru bertanya, di mana dia? Keringat dingin muncul di dahinya, dan dia berkata dengan ekspresi ngeri, seharusnya itu di sekte Tianhu. Orang yang mengambil wanita itu hari itu mengaku sebagai utusan sekte Tianhu.
Cukuang Seng mengerutkan kening dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Bagaimana seorang dari sekte Tianwu bisa muncul dan membawa Liu Fei pergi? Terima kasih.